Tadi narasumber, alhamdulillah. Bu Yani kayaknya ibunya Dede tuh yang lebih tahu. Belum begini ya? Belum. Sini mayoritas Kristen. Kalau di kampung ini mayoritas Kristen, hanya 20% kita. 20%. 20% Muslim. Yang tadi yang dilewatin hanya 15% yang banyak gereja. Nah, itu 15% Muslimnya. Palalangon hampir nggak ada Muslim. Palalangon di mana? Kamu Di dulu. sini 500 meter. Mana kunci? 20 tahun berapa ya lupa? Gereja tertua di Cianjur. Iya. Yang Palalangon tuh. Iya. 130-an lah tahun berapa ya? Tapi kami jalan, banyak kan pakai hijab semua. Ya mungkin itu yang orang Muslimnya lagi keluar. Yang mana di sana? Iya dari sana. Barusan lewat mana sih? Barusan lewat sana. Akhir, kamu ambil. Inilah kan. Iya. Enggak, barusan lewat mana? Lewat gereja-gereja atau enggak? Iya. Lewat gereja. Gereja banyak banget. Kalau yang dekat desa itu udah Muslim semua. Oh. Oh itu. Tadi yang alun-alun desa ya, udah Muslim. Ada pesantren di sini. Iya kan ada pesantren NU tuh ya. Ya. Kalau udah lewat pas gereja pertama sini udah kebanyakan non Muslim. Ini semua mualaf. Enggak yang malam, Oh. 1, 2 itu di luar ada. Ada pengajar. Nah, Bu Yani itu ada. Mualaf juga. Malah mbak ibunya Dedek Oh. udah masuk Muslim. Dari Jakarta. Jakarta. Apa itu kan? Kalau itu GM, apa namanya? Oh kalau Kodondi GMJ, Geraha, ya. Geraha Mualaf Jakarta. PMA. YPMA. Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid. Itu alamatnya di mana? Jakarta memang. Di Cibubur. Cibubur. Kalau kemarin kita diundang ke mana deh? Sunda Kelapa ya? Oh masjid Pernah diundang sama Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa. Sama Masjid Bintaro dua kali kita diundang. Alhamdulillah. Hmm. Kajian berarti ya? Talk show yang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kemarin kami sudah mengunjungi ya teman-teman, mengunjungi tempat yang dikenal sebagai tempat kekristenan mula-mula yang ada di Jawa Barat, yaitu sebuah desa yang bernama Palalangan ya, Desa Palalangan yang ada di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Jadi desa tersebut mayoritas Kristen, teman-teman. Ya, jadi ada satu desa yang mayoritas Kristen, terus sampingnya juga sekarang sudah jadi mayoritas Kristen. Ada 3 desa. Ada 3 desa yang mayoritas Kristen di Kecamatan Ciranjang. Ya, di Kecamatan Ciranjang. Karena di Ciranjang itu ada 9 desa, dan 3 desanya itu mayoritas Kristen. Bahkan ada 15 gereja, bayangkan teman-teman. Ada 15 gereja di 3 desa ini. Jadi memang di sana itu mayoritas Kristen, sehingga kalau ada kabar yang mengatakan bahwa, oh sana banyak yang murtad gitu kan, banyak orang Islam yang murtad di Cianjur. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi kemarin saya ya, sudah langsung ke TKP untuk melihat, karena saya lihat viral beritanya. Viral berita di Cianjur banyak pemurtatan. Jadi kami cek seberapa banyak pemurtatannya. Ya, seberapa banyak, dan nanti videonya yang khusus membahas pemurtatan di sana akan kita upload setelah pulang. Setelah kita kembali ke Jakarta. Tetapi di sini saya kasih pendahuluan dan saya tampilkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sedikit di sana ya untuk video kali ini. Di mana ya, di mana setelah kami datangi, kita ketemu langsung dengan Pak Agus. Ya, Pak Agus ini adalah pengurus di Islamic Center Ciranjang. Ya, Islamic Center Ciranjang, di mana di situ mereka lah yang mengurusi mualaf-mualaf yang ada di Kecamatan Ciranjang. Dan ternyata mualafnya banyak, teman-teman. Malah lebih banyak yang mualaf. Jadi, desa Palalangan ini dan 2 desa di sampingnya itu 80% Kristen. Ya, 80% Kristen, 20% Muslim. Loh, kok bisa seperti itu, Bang? Ya, pasti kan ada yang tanya, kok bisa seperti itu? Jadi, sebabnya ternyata, teman-teman, ya, ternyata sebabnya itu dulu orang-orang Belanda, ya, orang-orang Belanda yang ada di Cianjur
itu membuka satu desa tempat tinggal para pekerja mereka, ya, para pekerja kebun, para pekerja pabrik-pabrik mereka, di mana desa itu ditaruhlah orang-orang Kristen. Ya, ditaruhlah orang-orang Kristen. Ada 66 orang. Jadi ada 66 orang Kristen yang ditaruh di sana, dan dari sanalah menyebar agama Kristen. Dari 66 orang ini. Dan di desa ini, ya, di desa Palalangan, 66 orang ini udah kayak inilah. Udah kayak rasul gitu kan, udah kayak santo lah. Ya, sama seperti mungkin Normansen di Tanah Batak. Udah dianggap sebagai orang yang sangat berjasa terhadap kekristenan. Bahkan sudah dibuat syair-syairnya untuk mereka. 66 orang ini. Dari mereka lah menyebar, dan jadilah mereka mayoritas di desa itu. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah pelan-pelan banyak yang mualaf. Ini secara perbandingan ya. Secara perbandingan dalam 3 tahun terakhir, ini ada 32 orang yang mualaf, yang murtad 12. Ya, yang murtad 12, yang mualaf 32. Jadi lebih banyak yang mualaf daripada yang murtad. Pemberitaan bahwa banyak yang murtad itu salah ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang bilang, wah di sana terjadi pemurtadan besar-besaran, enggak. Gagal. Yang murtad cuma 12 kok. Lebih banyak yang mualaf. Tetapi yang jadi problem, banyak orang-orang mualaf ini yang kembali digoda. Kembali digoda untuk kembali ke keyakinan lamanya. Kan begitu. Ya. Jadi mereka mencoba mempengaruhi kembali agar saudara-saudaranya ini mau kembali ke agama lamanya. Dalam hal ini Kristen ya. Jadi para mualaf ini digoda lagi untuk kembali Kristen. Dan terbukti, ada beberapa yang kembali. Ada beberapa yang memilih kembali ke keyakinan lamanya setelah dia lihat, wah ternyata ya di Islam kami nggak dapat bantuan. Beda dengan di sebelah kan begitu. Jadi ada beberapa yang mengatakan alasan teman-temannya ini kembali ke agama Kristen, ya karena perhatian dan bantuan yang diberikan oleh gereja itu luar biasa. Itu luar biasa. Terus belum lagi ada beberapa yang terpengaruh karena diajak diskusi. Ya, dikatakan bahwa Quran itu tidak sempurna. Ya, Qurannya tidak sempurna, kan begitu. Jadi kemarin kami ke sana, ya, bertemu dengan para mualaf yang ada di sana. Terus kita ngobrol dan ada beberapa kajian untuk penguatan iman. Dilakukan kajian untuk penguatan iman. Kodondi di sana menjelaskan, kalau kalian ketemu dengan misionaris, ketemu dengan orang sebelah, terus mereka menjelaskan bahwa, oh, agama kalian tidak sempurna, lihat ini begini, lihat ini begitu. Kodondi mengajarkan cara jawabnya adalah seperti ini. Ya, kalian jawab aja seperti ini. Kalau mereka bilang ya tentang Islam begini, jawabnya seperti ini. Jadi Kodondi menjelaskan supaya nanti saudara-saudara kita yang Muslim, yang mualaf di sana siap. Karena yang jadi problem selalu misionaris ini kan menyisir saudara-saudara Muslim kita yang nggak ngerti perbandingan agama, yang dicecer, dikejar gitu kan. Wah kalian nyembah batu, loh kami nggak nyembah batu, loh itu Ka'bah batu kan gitu. Batu Hajar Aswad batu, kalian penyembah batu, mana buktinya kalian nggak nyembah batu? Kan dikejar. Ya, umat muslimnya dikejar, sampai umat muslimnya bingung gitu kan. Loh, apaan ini gitu. Jadi dikejar. Dan saat kita panik, biasanya sugesti dari orang-orang itu, lawan bicara kita tuh masuk. Jadi memang disugesti. Disugesti oleh mereka. Ini yang kita tangkal, ini yang kita lawan, dan coba diluruskan. Bagaimana Kodondi menjelaskan? Ya kita simak dulu ya video ini. Memang cara-cara seperti itu yang mereka lakukan supaya menarik orang mau masuk Kristen. Contoh bayar utang, belum lagi nanti ada orang yang sakit bisa dibayarin biaya operasinya. Nanti ada juga yang diberikan pekerjaan, ya kan? Ada yang diberikan uang. Jadi seolah-olah orang itu dibikin menjadi berhutang budi gitu lah. Ya, kalau orang sudah berhutang budi diajak masuk gereja, kan nolaknya susah, kan gitu. Itu sudah biasa, itu memang cara-caranya seperti itu ya. Banyak seperti itu. Banyak ya? Banyak.
tantangan buat Pak Agus berarti ya. Baik, nah sekarang saya di sini, saya juga nggak bisa lama-lama, tapi saya kepengen bagi-bagi nih, ya, ayat-ayat Quran yang biasanya sering dipintir-pintir, ya, sama orang-orang Kristen untuk melemahkan iman orang Islam. Buat ibu-ibu nih, apalagi yang sudah punya anak, yang sudah remaja, itu yang harus hati-hati. Ya, tadi kalau Pak Agus bilang bahwa Isa itu adalah Roh Kudus yang menjadi manusia, ya, itu dia mengambil dari Quran surat Maryam ayat ke-17. Saya bacakan terjemahannya ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Betul? Nah, ini kita harus belajar begini. Kalau kita membaca ayat Quran, terus kita sudah baca ayat terjemahannya, terus kita nggak paham artinya, bagaimana selanjutnya? Tanya ke siapa? Ke Ustaz. Itu yang paling gampang ya. Tapi kalau kita nggak nemu Ustaz atau belum ketemu Ustaz, misalnya, hah? Apa? Jangan. Nah itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Jadi kalau kita ada Ustaz, kita tanya ke Ustaz. Tapi kalau kita belum ketemu Ustaz, apa yang kita lakukan? Buka tafsir. Tafsirnya di mana? Tafsir bisa ada buku berseri-seri. Tapi kalau kita nggak punya, sekarang ada aplikasi namanya, yang saya tahu yang gampang ya, Quran Kemenak. Nah di Quran Kemenak ada ayat Quran, ada tafsir. Biasanya hanya dengan membaca tafsir jawabannya sudah ada gitu. Biasanya, insya Allah ya. Kalau tidak ada, baru berikutnya apa dari Quran. Setelah tafsir nggak ada, bagaimana? Larinya ke hadis yang sahih. Tetapi kita baca hadis juga belum tentu kita paham kan? Tanya gurunya, bagaimana? Misalnya nggak ada juga jawabannya, baru kita lari kemana? Ijtihad ulama. Biasanya sudah pasti sudah ada jawabannya. Kalau sampai nggak ada jawabannya juga, kita bisa lari ke hukum qiyas. Tetapi biasanya yang sudah yang saya lakukan, baru sampai tafsir aja udah ada jawabannya. Judulnya kebanyakan ya. Nah, kalau kita membaca ayat seperti ini, kan ada tulisannya. Lalu dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Siapa yang menjadi manusia sempurna di ayat ini? Isa. Tuhan. Bukan. Yang dimaksud di sini apa? Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami ini artinya nih Allah SWT ya mengutus malaikat. Ini siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Di sini memang ada kata-katanya apa? Kami mengutus roh kami. Kan ada keterangannya Jibril alaihissalam, ya kan? Maka dia ini siapa? Malaikat Jibril itu menampakkan diri di hadapannya, di hadapan siapa? Di hadapan Siti Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi kalau ada orang bilang Isa itu Roh Kudus yang menjadi manusia yang sempurna karena berdasarkan ayat ini, itu salah. Ya, tinggal dibacakan aja tafsirnya. Nanti udah ada jawabannya. Ini baru satu ayatnya. Saya bagi lagi ya. Di ayat ke-28. Di sini ada ayat yang terjemahannya kira-kira begini. Wahai saudara perempuan Harun, ada dalam kurung Maryam. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Benar? Perkataan ini adalah kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, perkataan ini adalah perkataan dari kaum Yahudi yang menuduh Maryam, ibunya Isa Al-Masih, dikatakan apa? Dituduh berzina. Kenapa? Karena Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami, gitu kan? Di sini disebutkan bahwa Maryam saudara perempuan Harun. Siapa nih Harun itu? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Harun. Nabi Harun abangnya Nabi Musa alaihissalam kan ya? Tapi jaraknya Nabi Harun ini dengan Maryam ini jaraknya 1300 tahun. Kenapa Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam disebut saudara perempuan Harun? Salah
sama di Quran nih. Kok Maryam dengan Nabi Harun jaraknya 1300, tapi Maryam disebut saudara perempuan Harun. Gimana jawabnya? Bingung dong Pak? Salah di Quran nih. Maryam sama Harun bedanya 1300 tahun, kok bisa disebut saudara perempuan Harun? Kalau Maryam, Harun, abangnya Nabi Musa alaihissalam, nah Harun juga Nabi ya alaihissalam, mereka juga punya saudara perempuan. Siapa namanya? Miriam, bukan Maryam. Ya. Jadi orang tuanya Miriam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam adalah Amran. Sedangkan ibunya ibunya Maryam, ibu daripada Nabi Isa, nama ayahnya siapa? Imron. Beda ya, Imron, Amran punya anak Miriam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Imron punya anak Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa Masih. Bedanya 1300 tahun. Tapi kenapa Maryam disebut saudara perempuan Harun? Jawabnya gimana? Baca tafsir. Di tafsir ada jawabannya. Diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi bernama Mughirah diutus ke Najran di negeri Yaman. Di negeri tersebut beliau ditanya sama orang-orang Nasrani di sana, bagaimana ceritanya kok Quran kamu bisa berbicara Maryam saudara perempuan Harun, padahal mereka berjarak jauh sekali. Sahabat Nabi tidak sempat menjawab. Kemudian beliau kembali ke Madinah, bertanya kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa kaum mereka suka menyebut orang itu dengan menyebut leluhur mereka? Kalau leluhur artinya berarti Maryam keturunan daripada Nabi Harun. Ya, paham ibu ya? Ibu-ibu yang mungkin dulu biasa buka Bible, ya, masih ingat mungkin? Ada yang masih ingat? Yesus juga disebut anak siapa? Anak Daud. Ya, benar. Daud sama Yesus jaraknya berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi Yesus disebut anak Daud. Kenapa? Apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Tapi Yesus disebut anak Daud. Artinya apa? Yesus adalah keturunan dari Daud. Ya. Jadi kalau Yesus disebut anak Daud artinya adalah Yesus keturunan Daud. Begitu juga dengan Maryam disebut saudara perempuan Harun, itu adalah karena Maryam keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Kira-kira begitu jawabannya. Nanti kalau ibu-ibu misalnya kedatangan tamu yang diundang yang baca-baca ayat Quran seperti ini, ibu kira-kira sudah tahu jawabannya. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu nggak tahu jawabannya, ibu bilang aja, saya tidak tahu jawabannya. Saya nanti akan tanya kepada orang yang tahu. Nanti setelah saya tahu baru saya kasih tahu. Gitu. Jangan mau didesak karena ini dia mau membuktikan ini salah. Terus dia mendesak ibu untuk menerima bahwa ini salah. Hati-hati bu. Ini Al-Quranul Karim. Tidak ada yang salah dalam sini. Yang salah adalah kita yang belum memahami. Ya. Tetapi orang Islam tidak haram kalau bilang saya tidak tahu. Betul? Kita tidak diarahkan untuk bilang tidak tahu. Kita boleh berbicara, saya tidak tahu, saya nanti akan cari tahu kepada orang yang lebih tahu. Begitu yang harus kita lakukan ya. Jangan mendengarkan dia apa yang dia ngomong, nanti dia berusaha meyakinkan itu bahwa ini salah gitu. Begitu kita mengiyakan bahwa Quran ini salah, sudah kafir kita hukumnya. Hati-hati ibu ya. Nah, itu pesan dari saya. Dan itu tadi baru 2 contoh dari sekian banyak ayat-ayat yang sering dipakai dari Quran untuk menggoyangkan iman muslim. Dan banyak yang berhasil. Banyak orang juga agama yang benar. Saya memandang agama Kristen juga benar. Kenapa? Karena saya melihat, saya tahu, dan saya kan sudah biasa baca Bible ya. Di dalam Bible juga diceritakan ada Abraham punya anak Ismail dari istrinya Hagar. Abraham juga punya anak Ishak dari istrinya Sarah. Betul ya? Jadi saya memandangnya atau memahaminya itu seperti ini. Oh, saya ini Kristen, saya ini keturunan dari Ishak gitu. Karena saya menjalankan dari yang bangsa Israel. Terus kemudian sampai ke Kristen pada zaman saya gitu kan. Jadi kalau Islam itu diturunkan dari Ismail gitu. Saya dulu belum mikir kalau Ismail itu nabi gitu.
Saya di Kristen tidak ada sebutan Ismail itu nabi. Jadi saya berpikirnya waktu itu adalah begini, Islam dan Kristen itu hanya dua bersaudara, lain ibu, lain emak ya, satu bapak gitu. Menganggapnya gitu pun saya. Jadi saya menganggapnya Kristen benar, Islam juga benar, cuman cara beribadahnya aja berbeda. Pandangan saya waktu itu begitu. Tetapi pada waktu saya sudah menjadi seorang Muslim, itu berubah total, berubah 180 derajat, bukan 360 derajat ya. Kalau 360 derajat kan balik lagi gitu kan. Ini cuma segini nih, cuma separuh nih. Ini artinya berubah total, bahwa klaimnya atau pernyataan gitu ya yang dibuat di dalam Quran itu yang membuat saya boleh dikatakan tersentak gitu. Tersentaknya begini. Pada waktu saya mempelajari ulang Bible saya menemukan banyak kesalahan di dalam Bible saya. Kesalahannya apa saja? Ada kesalahan sains, ilmu pengetahuan, ada kesalahan kontradiksi, ada kesalahan penerjemahan, ada kesalahan ayatnya tidak otentik, ada kesalahan ayat-ayat yang plagiarisme. Plagiarisme tahu nggak? Non-fact tapi 100% gitu. Identik dari dua kitab yang berbeda. Ibu pernah baca Bible? Oh belum, oke, mungkin nggak tahu. Mungkin ibu yang lain nggak tahu ya. Di dalam Bible itu kan ada kitab-kitab, kalau di Quran kita sebut surah, ya. Quran ada 114 surah. Kalau di Bible itu yang Protestan ada 66 surah atau 66 kitab gitu lah. Katolik 73 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Nah, yang saya temukan di dalam Bible waktu itu sudah terbukti salah. Saya bisa membuktikan sendiri setelah saya mempelajari gitu ya. Tetapi kalau ibu bertanya tadi titiknya di mana sampai saya mau menerima Islam, ya, ini penting. Karena sebelum saya menerima Islam dan memeluk Islam, kan saya juga harus pelajari dulu agama yang lain. Betul dong. Kalau saya nggak pelajari yang lain, berarti saya subjektif terhadap Islam. Pada waktu saya memperhatikan agama-agama di Indonesia, ya, Kristen, saya baru tahu, ya istilahnya saya baru tahu begini, Kristen itu diambil dari kata Kristus. Kristus adalah gelar daripada Yesus. Betul Bu? Kalau kita lihat Hindu adalah nama tempat di mana agama itu berasal, di India, ya kan? Kalau agama Yahudi berasal dari nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam, namanya Yehuda. Dari Yehuda menjadi Yudea, menjadi Yahudi. Kemudian kalau Buddha itu apa? Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya, Siddhartha Gautama setelah dia mendapat pencerahan baru dia mendapatkan gelar Buddha. Ada lagi agama apa? Konghucu. Konghucu itu apa? Konghucu itu nama daripada nabi, agama Konghucu. Gitu. Nah, kalau Islam gimana Islam? Nama siapa tuh Islam? Kan saya pelajarin dong. Islam itu apa? Ternyata Islam itu artinya apa Bu? Damai, selamat, patuh, taat, tunduk, dan yang paling penting apa? Berserah diri Bu. Nah, ini kok ada agama, nama orang, gelar orang, nama tempat, nama nabi. Kok Islam bukan nama nabi, bukan nama tempat, bukan nama orang, tapi kok artinya kok kita disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita gitu. Nah, jadi kan, kalau ini agama ada nama orang, nama tempat, dan nama gelar orang, besar kemungkinan ini agama buatan manusia, gitu. Ya kan? Tetapi pada saat saya mendengar tentang dan mempelajari tentang Islam, ini bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar orang. Jangan-jangan ini agama yang diturunkan yang menciptakan manusia nih. Baru saya pelajari gitu. Terus sebelum saya pelajari lebih jauh, di setiap agama kan saya juga melihat ada sistem apa sih di situ gitu ya. Kalau di Kristen kan kita sudah tahu lah ya, saya kan sudah mempelajari Kristennya. Tapi kalau di agama Hindu, di Hindu kan ada yang namanya kasta. Ya, orang dibeda-bedakan dari kastanya. Ada 4 kasta, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Orang yang punya kasta paling rendah, kalau dia berjalan di depan orang yang kastanya lebih tinggi dari dia, bayangannya menutupi makanan yang di depan orang yang kastanya lebih tinggi. Makanan itu gak boleh dimakan Bu, harus buang. Sampai begitunya gitu. Ya. Kalau yang Yahudi bagaimana? Yahudi juga merasa mereka bangsa pilihan.
mereka bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang lain dianggap lebih rendah daripada mereka. Berarti ada apa? Diskriminasi dong. Ada kasta, ada diskriminasi. Yang lain juga begitu. Ada juga yang hanya mengedepankan filosofi, tapi tidak menonjolkan karakteristik daripada siapa Tuhan kita. Sama seperti halnya seperti agama Shinto di Jepang, kurang lebih begitu. Tetapi pada waktu saya melihat Islamnya, pertama kali kan yang harus saya lihat kan kitab sucinya, ya kan? Pasti kitab suci dong. Pada saat saya bisa membuktikan Kristen salah juga dari kitab sucinya. Pada saat saya mau membuktikan Islam benar atau salah juga harus sama dari kitab sucinya. Ternyata di dalam Quran klaimnya tuh atau pernyataannya tuh pernyataan yang boleh dikatakan sombong gitu. Sombongnya gimana? Ini kitab nggak ada salahnya. Ini kitab nggak ada keraguannya. Kalau bapak baca buku orang, biasanya kan ada garing yang terletak gitu ya. Berarti kan pasti ada kesalahan. Kalau manusia yang menulis. Begitu juga dengan kitabnya orang Kristen sudah saya buktikan karena itu adalah karangan manusia, ada salahnya. Tetapi ketika kita baca Quran apa? Zalikal kitabul la raiba. Betul? Sombong kalau? Sombong. Tapi yang boleh sombong kan memang Allah Subhanahu wa taala. Ya dia menciptakan kita, boleh dong dia sombong dong gitu kan. Terus di dalam Quran juga kita bisa menemukan ayat yang seperti apa? Jikalau kitab ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan banyak apa bu? Kontradiksi atau pertentangan. Betul? An-Nisa ayat 82. Artinya yang menurunkan atau yang mengarang Quran ini berani menyatakan, berani menantang bahwa kitabnya itu tidak ada yang pertentangan, tidak ada yang salah dan tidak ada keraguan. Buat orang seperti saya yang baru baca Quran, buset sombong amat yang nulis gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajari di dalamnya lagi, banyak ayat-ayat di dalam Quran yang ternyata mungkin pada waktu diturunkan bangsa Arab Quraisy pada saat itu mungkin nggak tahu artinya apa, tapi terbuktinya baru zaman sekarang bu. Banyak, ya kan? Nah, itu yang akhirnya membuat saya mengakui bahwa ayat ini yang mengarang pasti bukan manusia, yang mengarang pasti yang menciptakan manusia. Karena di dalam Quran juga kita bisa mengetahui dulu kita terbuat dari apa, tercipta dari apa, prosesnya seperti apa, menjadi apa. Terus kita tuh cuma diingetin terus di dalam Quran. Mikir, pakai otak. Kalau nggak mikir, apa lu nggak merenung, apa lu nggak mengingat, gitu. Bahasanya kan kurang lebih begitu. Walai tafakkaru. Seperti kita diperintahkan untuk mikir. Ingat nih, Allah SWT sudah menciptakan ini. Kita harus mentadaburi, kita harus merenung kebesaran dan kemahakuasaan Allah SWT. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya menerima bahwa Islam dengan Quran, dengan kitab suci yang boleh dikatakan dijamin, ya, bahkan Allah sendiri yang mengatakan, kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya. Kita jangan jadi enggak. Anggaplah semua Bible dan soft copy-nya program semua dimusnahkan di dunia. Bakal ada lagi nggak kira-kira? Ada kan yang bikin manusia. Iya, tapi kalau mushafnya atau program komputernya atau program HP-nya semua di seluruh bumi dimusnahkan, kira-kira bakal ada lagi nggak? Gimana dengan Quran? Tuh, jadi Quran dijaga dengan penghafal Quran, dengan hafiz Quran. Ya, jadi kalau Bible nggak mungkin ada yang hafal, jangan kan satu kitab satu halaman pun nggak ada yang hafal. Tapi Quran anak kecil bisa hafal, bahkan anak kebutuhan khusus pun bisa hafal. Kenapa? Karena Quran yang menurunkan, yang menciptakan manusia. Insya Allah gitu ya. Terima kasih, yang lain silakan. Belajar Ya. sendiri, yang mencari sendiri, bukan karena ajakan orang kan. Gimana bu? Ya Bapak masuk Islam karena belajar sendiri, mencari sendiri, bukan karena ajakan orang. Iya, Insya Allah. Ya, jadi begitulah kegiatan di sana, teman-teman. Kodondi memberikan ya contoh-contoh pertanyaan yang dipertanyakan, ya, di mana para misionaris, teman-teman sebelah pasti akan menyerang dan mengatakan agama Islam itu salah, kitabnya salah, kan begitu. Nah, ini coba diluruskan oleh Kodondi, dan Kodondi juga berbagi pengalamannya kenapa dia memutuskan untuk mualaf
Ya, apa yang membuat dia mualaf? Sehingga dengan kisah ini bisa jadi inspirasi sekaligus menguatkan iman saudara-saudara kita. Jadi sekali lagi ya, kami ke sana tidak ada misi Islamisasi. Kita beda dengan mereka. Nggak ada yang namanya Islamisasi. Kalau misionaris, yes, itu memang diajarkan di tempat mereka. Di ajaran Kristen, memang ya, disuruh, bawalah, jadikanlah orang murid, kan gitu. Jadikan, artinya itu perintah. Kalau kita enggak, kita hanya menyampaikan. Perintah di Islam beda. Memang ini dua-dua agama syiar. Dua-dua agama syiar. Cuman bedanya, satu, jadikan murid. Artinya harus sampai jadi murid, kan gitu. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi jadikan lawan bicara kamu, jadikan yang beda iman ini murid. Kalau kita enggak, sampaikan saja. Kan begitu. Hanya sampaikan. Jadi kami ke sana, tidak ada misi yang aneh-aneh seperti sebelah. Kami ke sana hanya ingin berbagi kisah, memberikan penguatan iman kepada saudara-saudara muslim di sana, terutama yang mualaf. Terutama yang mualaf agar mereka tidak kembali ke keyakinan lamanya, agar mereka tidak terpengaruh lah. Ya, lebih tepatnya supaya mereka tidak terpengaruh oleh keyakinan lamanya kembali, dan juga orang-orang yang menjelek-jelekan Islam gitu kan. Karena sering kita lihat. Dan itu diakui. Ya, setelah kita ngobrol, mereka mengakui sering tuh. Mereka diajak diskusi, terus dibilangin, oh kitab kalian tuh nggak sempurna. Kalian akan datangi neraka, Islam nggak ada keselamatan. Ya, nggak ada keselamatan. Kalian akan mengunjungi neraka gitu. Ditakut-takuti seperti itu. Nah, jadi perlu penguatan akidah. Perlu sekali. Dan inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sekarang. Apalagi kita lihat ya, bahwa yang sebelah ini, mereka sudah mulai menghindari diskusi, lebih banyak mereka itu melakukan framing-framing, propaganda, dan kegiatan-kegiatan di lapangan. Untuk itu kita juga harus melakukan yang sama gitu. Ya, kita nggak bisa lagi hanya sekedar diskusi-diskusi, debat-debat secara online. Harus ada kegiatan langsung di lapangan, karena mereka ini nyisir terus tuh, di daerah-daerah, mereka datangi. Mereka datangi saudara-saudara muslim kita yang di pelosok, yang mungkin nggak ngerti perbandingan agama, mereka cecar dengan pertanyaan gitu kan, wah kalian penyembah batu, kalian pasti masuk neraka, ini buktinya gitu kan, kalian lihat, kalian pasti masuk neraka. Maka umat muslim yang awal akan terpojok, ya, karena dikejar-kejar terus mereka terpojok. Dan terakhir jadi iya kan, oh iya ya, salah ini gitu. Ini yang bahaya. Gimana ceritanya Quran itu salah? Padahal otak kita yang belum ke sana kan gitu. Nah, itulah pentingnya kita ngerti. Ya, itulah pentingnya kita ngerti agama kita. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi. Ya, itu yang kami lakukan. Dan untuk video-video yang lain, ini akan bertahap kita upload ya teman-teman. Karena saya masih di lapangan, kita juga keterbatasan perangkat ya. Karena laptop saya tinggal, ya saya nggak bawa laptop. Jadi ini cuma edit ala kadarnya. Ini pun pinjam laptop si Kores ya. Pakai laptopnya Kores, jadi agak susah. Ya mungkin itu aja. Kita masih ada di lapangan ini untuk ngecek pemurtatan yang lain. Nah ini si Kores masih tidur teman-teman. Ya, jadi kegiatan kita hari ini juga mengecek pemurtatan yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya. Ya memang lebih capek gini teman-teman. Dibandingkan dengan di studio kita tinggal ngomong, ngeditnya gampang, semua gampang. Kalau di lapangan ini jadinya kurang tidur ya. Kita sampai malam diskusi dengan teman-teman. Ya juga kita ya lebih lelah. Tapi saya rasa inilah perjuangan yang sesungguhnya. Jadi harus ada yang ambil bagian ya, harus ada yang ambil bagian untuk di lapangan. Kalau di debat kita sudah punya Bang Zuma, Uni Rifa yang luar biasa tangguh. Nggak perlu kita bantu pun mereka udah sanggup lah libasin oten-oten. Ya, kita perlu yang di lapangan sekarang, dan saya menghimbau teman-teman yang ingin terjun dalam pelayanan ini, yuk kita kuatkan. Ya, yuk kita kuatkan barisan kita di lapangan. Kita cek daerah-daerah tempat kita tinggal. Ini mulai masuk ini laporan ya dari Jawa Timur, Sulawesi gitu. Bang, di tempat saya ada pemurtatan, Bang, gitu kan.
ada gini, ada misionaris datang gitu. Ya kita juga terbatas teman-teman. Kalau hanya Jawa Barat, Jabodetabek, ya Jakarta ataupun Banten, ya mungkin saya masih bisa teman-teman. Tapi kalau udah ke Jawa Timur, ya, sudah ke Jawa Tengah, Sulawesi apalagi gitu, kita nggak sanggup. Itulah kita butuh teman-teman semua yang menonton ini yang ikut gerak di lapangan. Ya, kalau saya ke Sulawesi kan gimana caranya gitu. Kalau di Makassar ya atau di Manado itu masih mending gitu. Naik pesawat nyampe bisa. Ini masuk ke kabupaten gitu. Artinya dari airport mau ke kabupaten harus mikir lagi transportasinya, berapa lama perjalanannya, kan repot. Tapi kalau Jawa Barat, alhamdulillah ya. Kalau dari Jakarta misalnya mau ke kabupaten manapun masih bisa lah 1 hari lewat darat kan gitu. Tapi kalau udah jauh kali, ya kita butuh kalian teman-teman. Ya kami butuh kalian. Kita butuh kepedulian saudara-saudara muslim untuk turun melihat langsung, untuk turun membentengi saudara-saudara kita. Karena yang disasar ini ya, ini yang pedalaman-pedalaman ini, ya, yang mungkin secara KTP Islam, tapi cuman sekedar Islam saja, ya paling cuman tahu sholat gitu kan. Terus dicecer sama mereka, seperti pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di diskusi atau debat ya, debat yang ada di online. Kan saudara kita yang di bawah ini nggak tahu gitu. Nah, itulah perlu kita edukasi, kita kasih tahu. Kalau Anda kurang ngerti ya mungkin nontonlah di YouTube gitu kan. Nah, jadi kita juga memperkenalkan channel kita di teman-teman yang ada di Ciranjang kemarin, sehingga mereka juga belajar lagi gitu. Ya, mereka belajar lagi lewat YouTube. Jadi kalau besok ada misionaris, ada orang Kristen yang mempertanyakan ya tentang Islam, mereka bisa jawab kan begitu. Inilah kegiatan kita yang kami lakukan dan akan kita fokuskan di 2024. Ya, kita akan fokus pelayanan seperti ini. Dan minggu depan, ya sebenarnya nggak terasa ya. Ini sudah hari Sabtu, mungkin saya akan balik ke Jakarta hari Minggu atau Senin. Terus hari Rabu kita sudah ada kegiatan lagi. Kegiatan keluar kota lagi. Wah, memang gila ya capeknya. Capek sekali dan itulah saya menghimbau teman-teman juga ikut. Ya, karena nggak mungkin kami bisa lakukan ini semua sendirian. Tangan cuma 2, waktu cuma 24 jam. Kami terbatas. Untuk itu saya mendukung dan mendorong teman-teman untuk ikut turun. Ya, untuk ikut turun menangkal pemurtatan yang dilakukan oleh para misionaris dan polikardus-polikardus yang menjelek-jelekan Islam. Nah, ini yang kurang baik ya. Karena kita dapati banyak yang menjelek-jelekan Islam di lapangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung perjuangan ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah sangat mensupport pelayanan kami. Terima kasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.